Novel Kansa karya Cawica episode 26 Berkas Kelahiran. Flashback. Hari di mana Kansa berkunjung ke gudang kediaman Hanafi dulu yang sekarang tak terpakai dan dijadikan gudang penyimpanan oleh Insa. Siang itu Kansa lelah dan memilih beristirahat di rumah belakang, tepat di kamar terbesar di sana. Kansa terbaring, matanya terasa mengantuk, tapi dia tidak bisa terlelap di sana. Kansa pun mengurungkan niatannya untuk tidur. Dia memilih untuk mandi. Selesai mandi, dia mencari keberadaan sisir di tasnya, tapi sama sekali tak dia temukan di sana. Astaga, aku lupa tak membawa sisir, kata Kansa diri. Dia pun membuka laci-laci di samping tempat tidur, berharap menemukan sebuah sisir di sana untuk merapikan rambutnya yang masih setengah basah. Apa ini? Tak menemukan sisir, tapi Kansa malah menemukan sebuah buku diary. Diary milik siapa ini? Bukankah kamar ini sudah lama kosong? Kata Kansa sambil membuka-buka isi dan membacanya. Tertulis sebuah nama di belakang diary, Salma Salsabila. Bukankah ini nama dari kakaknya ibu? Memang dia pernah tinggal di sini ya? Kok buku diary-nya ada di sini? Dia juga sudah lama meninggalkan? Membaca lagi dan lagi, Kansa bingung karena di sana tertulis cerita bahwa Salma sedang hamil. Jika Tante Salma hamil, di mana anaknya sekarang? Kata Kansa lagi lirih. Ingin bertanya pada Insa maupun Hanafi karena rasa penasarannya, tapi dia tiba-tiba teringat bahwa Insa tak pernah sama sekali bercerita tentang kisah kelahirannya. Insa biasa bercerita tentang proses kelahiran adik-adiknya, tapi ketika ditanya tentang dirinya, Insa selalu mengubah topik pembicaraan. Kansa juga berpikir, dia tak memiliki postur tubuh seperti adik-adiknya yang tinggi, juga tak sama seperti postur tubuh Insa. Merasa semakin penasaran dengan siapa dirinya sebenarnya, Kansa memilih datang ke rumah sakit Jaya Husada, tempat dia dilahirkan dulu menurut penuturan Hanafi. Di sana Kansa meminta berkas tentang kelahirannya beberapa tahun silam, tapi sangat sulit dia dapatkan. Rumah sakit beralasan bahwa berkas sudah tertumpuk dan dipindahkan karena sudah beberapa tahun berlalu. Apalagi pegawai staf rumah sakit kala itu banyak yang masih baru dan tak mengerti tentang siapa Kansa sebenarnya. Ada apa, Mbak? Tanya Alsa yang berada di ruang berkas hendak menaruh berkas beberapa pasien yang sudah diarsipkan. Ini ada yang minta dicarikan berkas tentang kelahirannya, tapi saya tak tahu di mana, di bagian mana. Sepertinya sudah dipindahkan, karena sudah berpuluh-puluh tahun silam. Tapi nona itu tetap bersikeras untuk mencarinya. Memangnya siapa dia? Siapa namanya, Mbak? Saya akan bantu carikan di bagian berkas di komputer. Siapa tahu nanti ketemu, tinggal print ulang aja. Susah kalau harus mencari sebanyak ini, apalagi sebagian sudah dipindahkan ke gudang. Oh iya, kenapa nggak kepikiran ya, Mbak? Hihi, jawab wanita itu yang memang masih bingung karena baru beberapa bulan bekerja di bagian berkas. Ya sudah, siapa namanya? Saya akan bantu carikan, kata Alsa sambil menata berkas yang dia bawa kerak yang ada di depannya. Kansa Azhara. Kansa? Kata Alsa terkaget, karena dia ingat betul itu adalah nama anak pertama dari tuan muda pemilik rumah sakit. Ah, tidak mungkin dia anak itu, karena nama Kansa ada ratusan, bahkan ribuan di negara ini, batin Alsa. Dia ingin memastikan lagi dan bertanya pada wanita yang ada di depannya. Memangnya di mana nona itu? Apa dia menunggunya? Iya, dia ada di ruang tunggu. Itu dia. Tunjuk wanita itu pada Kansa yang sedang duduk di ruang tunggu. Alsa yang melihat Kansa terkaget karena wajahnya sangat mirip dengan Salma. Alsa masih ingat betul wajah itu karena Alsa juga ikut dalam program bayi tabung Salma. Kala itu sebagai petugas lab yang menggabungkan sel antara Hanafi dan juga Salma. Apa dia anak dari wanita itu? Dia sangat mirip dengannya, tapi namanya juga sama, batin Alsa. Ya sudah, Mbak, saya saja yang akan mengurus berkas itu. Mbak bisa kerjakan yang lain. Kebetulan saya lagi kosong. Mbak bisa istirahat dulu. Sudah jam istirahat kan? Wah, bener nih, Mbak. Makasih ya. Wanita itu pun pergi dari ruangan, sementara Alsa mendekati Kansa yang berada di ruang tunggu. Maaf Nona Kansa. Iya, apa sudah ketemu, Mbak?
kata Kansa sambil menoleh pada Alsa. Ternyata benar, dia adalah anak dari wanita itu dan Hanafi. Dia memakai alat bantu dengar. Tak salah lagi, dia pasti anak itu, batin Alsa. Sudah Nona, mari ikut saya. Kansa pun mengekor di belakang Alsa, menuju ruangan berkas yang sepi, karena waktu itu tepat jam istirahat. Di dalam ruangan itu, keduanya duduk berdampingan. Alsa pun memulai pembicaraan. Nona, maaf, tapi berkas kelahiran Nona tidak bisa kami akses di sini, karena itu merupakan sebuah rahasia. Karena Nona keluarga dari Tuan Muda Hanafi, bukan? Iya benar. Kenapa Mbak bisa tahu? Iya, saya sudah lama berada di sini, dan saya juga tahu waktu tepat kelahiran Nona dulu. Tapi maaf, saya tak bisa memberikan berkasnya. Mbak tahu tentang berkas kelahiran saya? Iya, tapi kenapa tiba-tiba Nona menginginkan tentang berkas kelahiran Nona yang sudah berpuluh-puluh tahun berlalu? Tidak, saya hanya butuh untuk satu hal. Saya mohon, berikan pada saya berkasnya. Maaf Nona, tapi saya tidak bisa. Jika ketahuan, saya bisa dipecat dari sini. Tidak ada yang akan tahu. Saya tak akan menceritakan pada siapapun. Saya mohon. Tetap tidak bisa Nona, karena berkas tentang keluarga Tuan Muda Hanafi memiliki sandi khusus untuk mengaksesnya, dan saya tidak bisa mengaksesnya. Saya akan memberikan uang pada Mbak kalau Mbak bisa memberikan berkas itu pada saya. Memangnya apa yang Nona ingin tahu dari berkas itu? Saya hanya ingin tahu waktu tepatnya saya dilahirkan. Itu hanya alasan Kansa, karena dia sebenarnya ingin mengetahui siapa yang telah melahirkannya. Kalau begitu maaf Nona, saya tidak bisa. Saya mohon, katakan apapun yang Mbak tahu tentang kelahiran saya dan waktu tepatnya. Baiklah Nona, saya hanya tahu bahwa Nona dilahirkan di malam hari dengan proses operasi sesar. Operasi? Ibu bahkan tak pernah melakukan operasi, batin Kansa, semakin penasaran tentang siapa dirinya. Semakin membujuk dan memohon pada Alsa kala itu, dan dengan iming-iming uang yang akan diberikan, akhirnya dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan, bahwa dia dilahirkan bukan dari rahim Insa, melainkan dari seorang ibu bernama Salma. Jadi aku bukan anak kandung dari ayah dan ibu? Anda anak kandung dari Tuan Hanafi, tapi dengan almarhum Nyonya Salma, bukan Nyonya Insa. Seketika Kansa syok mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa dia selama ini bukanlah anak kandung dari Insa, karena baik Hanafi maupun Insa sendiri tak pernah menceritakan tentang ini semua. Bersambung.